Salam puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dan saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini Tuhan izinkan terjadi. Kadang-kala kita berpikir bahwa Tuhan mengizinkan hanya hal-hal yang baik saja terjadi, tapi ternyata Tuhan juga mengizinkan kita mengalami hal-hal yang buruk juga dalam hidup ini. Ya, jadi jangan kaget. Ya, bahkan dalam Alkitab dikatakan kita diizinkan untuk mengalami berbagai penderitaan untuk melatih kita supaya kita bisa tahan ujian di sana. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat berita akhir-akhir ini, ya, tentang krisis ekonomi yang di depan mata, ini memang menakutkan karena banyak negara-negara yang sudah jatuh bangkrut, ya, tidak bisa membayar hutangnya. Harga pangan akan mahal, hutang akan menggunung, krisis ekonomi sedang mendekati Indonesia. Ini adalah peringatan supaya kita berjaga-jaga ketika krisis yaitu pangan, energi, dan keuangan akan terjadi. Memang saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur dengan KTT G20 seolah-olah memberikan harapan ya tentang jalan keluar, ya kerjasama ekonomi dan ekonomi yang dikembangkan secara digital, secara alternatif dan juga kreativitas ya dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi supaya memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis di masa yang akan datang. Itu sangat baik sekali, kita doakan ya. Karena pemerintah kita sudah berusaha dengan luar biasa dan selama ini kita melihat keberhasilan-keberhasilan yang bisa dicapai. Namun demikian kita tidak menafikan bahwa hari-hari yang akan datang itu kita belum tahu apa yang akan terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, ini penting sekali kalau kita mengingatkan sebuah cerita ya, kita akan belalang dan semut, saudara. Kalau belalang itu adalah digambarkan sebagai binatang yang suka berfoya-foya. Pada waktu musim panas, belalang akan menari-nari, akan menyanyi, makan yang ada, menghabiskan yang ada. Lain dengan semut, saudara, di musim panas dia akan bekerja keras ya dengan suatu tim yang kompak, yang kuat, kemudian akan mengumpulkan makanan supaya nanti di musim dingin mereka akan punya makanan. Artinya bahwa dari segi perencanaan itu semut itu luar biasa ya, mempersiapkan masa depan. Saya pikir kita sebagai orang-orang Kristen ya, kita perlu belajar dari semut untuk merancang masa depan. Artinya kita menghadapi segala sesuatu, ya, termasuk dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan itu, percaya bahwa Tuhan ada di sana dan bagian kita adalah mempersiapkan sekarang. Tuhan mengizinkan hal yang akan terjadi di masa depan, tapi tugas kita juga adalah mempersiapkan diri ya, di masa sekarang, apa yang harus kita lakukan. Saudara, ada beberapa kualitas atau kualifikasi ya seorang yang dapat dipercaya. Kualifikasi seorang yang dapat dipercaya, seorang yang dapat mengatasi krisis-krisis di masa depan. Yang pertama adalah seorang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Dalam hal keuangan, itu penting sekali. Berapapun uang yang ada pada kita, Tuhan mau kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Apa artinya kita bertanggung jawab? Seorang yang bertanggung jawab adalah dia tahu siapa dia, apa peranannya, dan tahu menghitung. Itu penting sekali. Seorang yang bertanggung jawab. Ya, dalam hal ini seorang yang bertanggung jawab itu disebut penata layan atau manajer atau pengelola. Ya, segala yang Tuhan berikan kepada kita, kepercayaan Tuhan berikan kepada kita, talenta, karunia, dan juga finance, keuangan, pekerjaan, keluarga, dan semuanya membutuhkan tanggung jawab dari kita. Dan seorang yang bertanggung jawab adalah seorang yang dapat dipercaya, orang yang setia untuk harta yang dititipkan kepadanya. Itu seorang penata layan, saudara yang kasih Tuhan.
1 Korintus pasal 4 mengatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya, trustworthiness, layak dipercaya, dapat dipercaya. Ya saudara, ada seorang yang berpikir bahwa kalau punya 1 triliun kemudian semuanya beres. Ya mungkin ya. Tetapi orang yang punya 1 triliun tentunya dia akan mengelola dengan kapasitasnya 1 triliun itu, dan dia akan kembangkan terus. Mungkin menjadi triliuner, ya triliunan maksudnya. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau kita punya uang dalam jumlah besar kemudian semuanya akan serba selesai. Kemampuan mengelola, kemampuan untuk dipercaya, kemampuan untuk bertanggung jawab itu lebih penting. Kalau dalam Alkitab tadi dipakai istilah dapat dipercaya atau orang yang setia. Kualitas itu yang penting. Menurut saya, apapun boleh terjadi di depan, tapi kalau saudara adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang setia, orang yang dapat mengurus, orang yang dapat mengatur, orang yang dapat mengelola, orang yang dapat mengembangkan, semua yang ada sekarang, saudara tidak perlu takut. Karena saudara memang konsisten ya dengan prinsip-prinsip hidup yang benar, yaitu kesetiaan. Dapat dipercaya, layak dipercaya, teruji, terbukti. Ya seperti digambarkan kalau perak saudara semakin terbakar maka akan semakin berkilau. Demikian juga hidup kita. Ujian-ujian, penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan dan apa saja yang bisa terjadi di masa depan akan menguji kita. Kalau kita teruji, maka kita akan lulus. Kalau kita teruji, kita akan naik tingkat, naik level. Karena itu ujiannya adalah di sini ujian kesetiaan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau seorang dapat dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil, dia dapat dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Dan saya menemukan perkara-perkara yang kecil adalah perkara-perkara yang hubungannya dengan mamon, dengan uang. Kalau orang dapat dipercaya dalam hubungannya dengan uang, maka dia dapat dipercaya dalam hubungannya dengan kekekalan. Dipercaya dalam hubungannya dengan jiwa-jiwa. Dipercaya dalam hubungannya dengan pelayanan yang nilainya jauh lebih tinggi dari uang. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan saya, apakah saudara adalah orang yang setia? Kalau saudara orang yang setia dapat dipercaya oleh Tuhan, jangan takut menghadapi krisis apapun. Percaya bahwa Tuhan ada di sana, Tuhanlah menara yang kuat. Orang-orang benar lari kepadanya dan akan menjadi selamat. Pertolongan Tuhan itu selalu ada. Berkat Tuhan selalu menyertai. Kalau kita ingat kisah seorang yang bernama Yusuf. Yusuf itu dari namanya sudah bagus, saudara. Artinya ditambahkan, dilimpahi. Itu kata Yusuf. Dia adalah anak Yakub. Dan saudara tahu ketika Yakub memberkati Yusuf, dikatakan bahwa cabang-cabang dari Yusuf akan mengatasi tembok. His branches over the wall. Artinya bahwa Yusuf digambarkan seperti pohon anggur yang merambat naik mengatasi tembok karena akarnya kuat dan dalam. Akarnya menembus sampai ke mata air sehingga Yusuf berkembang. Yusuf bertumbuh. Yusuf tetap hijau walaupun di padang gurun. Walaupun di tengah kelaparan dan kekeringan, Yusuf memberi makan banyak orang, bukan hanya keluarganya, tetapi bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia pada waktu itu. Itulah janji Tuhan kepada orang yang memiliki karakter, dapat dipercaya. Seorang yang disertai oleh Tuhan, seorang yang diberkati oleh Tuhan, tidak perlu takut, saudaraku yang kasih Tuhan. Seperti Yusuf. Percaya kepada Tuhan. Bahwa pemeliharaan Tuhan atas umatnya sangat nyata. Kalau Tuhan memberikan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Matahari yang sama akan membuat tumbuh-tumbuhan bertumbuh dengan luar biasa. Dan matahari yang sama akan memberikan kehangatan bagi setiap makhluknya. Dan percayalah bahwa matahari masih akan tetap bersinar
selama kita hidup masih ada harapan. Di balik kegelapan dunia yang luar biasa, kita percaya bahwa Tuhan hadir menerangi kegelapan dunia ini. Bahkan kegelapan dalam dunia ekonomi dan dunia keuangan dan dunia bisnis. Percaya kepada Tuhan ada di sana dan mau menolong saudara. Dia sangat senang untuk menolong saudara. Tapi kata kuncinya adalah saudara harus tetap setia. Jika kita mendengarkan dengan baik-baik suara Tuhan, kita melakukan dengan setia, diam di negeri, maka saudara tidak perlu takut. Di sana ada blessing, di sana ada berkat yang menanti saudara. Percayalah. Suatu hari saya mendengarkan kisah dari seseorang yang mengalami kebangkrutan. Dan orang itu berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan menyadari bahwa dia sudah jatuh dan sangat dalam. Dia merendahkan hati, dia berlutut, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, cry out, sa'ah. Dalam bahasa Ibrani artinya dia bersama dengan umat Tuhan yang lain. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Ketika sepakat meminta apapun, Tuhan akan memberikan. Dan orang itu melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Dia melewati krisis, bisa membangun usaha baru, bisa mengembangkan usaha yang baru, bisa memberi makan banyak orang, bisa memberi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan sampai hari ini dia dipakai menjadi saluran untuk memberkati pekerjaannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, maukah saudara mau menjadi orang yang seperti itu? Percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu saat ini keadaan saudara seperti apa. Tetapi kalau saudara terpuruk secara ekonomi, itu bukan akhir dari segala-galanya. There is a hope in Christ. Ketika saudara datang kepada Tuhan saat ini, ada harapan. Tuhan akan menolongmu saat ini juga. Tuhan akan menguatkanmu saat ini juga. Tuhan akan memberkatimu saat ini juga. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang setia. Tinggalkan ketidaksetiaan. Tinggalkan kekerasan hati. Mari. Karena ada keuntungan-keuntungan kalau kita setia. Yang pertama, kalau kita setia, kita akan semakin intim dengan Tuhan Yesus. Kalau kita intim dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada aku lakukan. Dan keintiman dengan Tuhan itu adalah mungkin kalau saudara setia. Keintiman dengan Tuhan itu adalah ketika saudara setia dan roh kesetiaan itu hadir dalam hidup saudara, yaitu Roh Kudus. Roh yang membawa saudara setia kepada Tuhan. Dan menjadi saudara semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kuasa supranatural itu saudara ada bersama dengan saudara. Namanya Yahweh Sebaot, Tuhan seru sekali dalam alam itu. Maka saudara akan mendapatkan kekuatan apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara setia, saudara akan semakin intim dengan Tuhan. Kalau saudara setia, saudara akan semakin berkembang di dalam kesalehan, dalam piety. Saudara akan menjadi orang yang pure, semakin murni, purity. Karakter saudara akan semakin kuat, teguh dan kokoh. Kalau saudara setia, orang yang setia, dia ada tetap di jalurnya. Orang yang setia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang yang setia, dia akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia akan perhatikan firman itu. Dia tidak akan menyimpang dari firman itu. Dan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan mengeluarkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kalau kita setia, saudara yang kasih Tuhan, kita akan memiliki stabilitas dalam keuangan. Kita akan menerapkan prinsip ilahi dalam keuangan. Kita bukan menjadi orang yang sembrono, orang yang
ugal-ugalan, orang yang hidupnya tidak tertib dan tidak disiplin. Tetapi kita akan memegang prinsip ilahi dalam keuangan. Kita akan membelanjakan dengan hati-hati. Kita akan menabung untuk masa depan. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang harus saudara beri. Apa yang harus saudara simpan. Apa yang harus saudara beli. Tetapi saudara pun kasih Tuhan, apa yang saudara tabur. Semakin kita menabur dengan setia, maka kita akan menuai dengan berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Bagaimana cara memandang uang dalam kehidupan saudara? Bagaimana cara memandang kesempatan? Bagaimana cara memandang waktu dalam hidup saudara? Saudara, khusus dalam hal keuangan, saudara, ini ada orang yang berpikir ya, untuk menjadi saleh itu harus miskin dulu ya. Karena pikirnya kalau orang kaya itu jahat semua ya. Jadi ini tidak benar, saudara, kasih Tuhan ya. Saya ketemu bahkan orang-orang yang kaya itu murah hati luar biasa ya. Artinya kaya dalam kebaikan dan kebajikan. Tapi saya ketemu dengan orang yang miskin malah kikirnya juga luar biasa ya. Jadi ini bukan masalah kaya atau miskin. Kalau kesalehan itu adalah dunia di dalam hidup kita, dunia dalam ya, atau dunia roh. Itu saudara pun kasih Tuhan, artinya apa? Bahwa kelimpahan itu ada di dalam ya, dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang berpikir bahwa ya, untuk menjadi orang yang saleh, orang harus menjadi miskin. Mereka berpikir bahwa memberi itu suatu keharusan ya. Jadi mereka itu selalu takut-takut ya dengan pemberian. Artinya bukan karena freely ya, karena mereka berpikir ya dengan pandangan yang tidak tepat tentang keuangan ya. Kalau belanja juga takut-takut dan tidak ada sukacita dalam hidupnya. Artinya bahwa mentalitas kemiskinan itulah yang sebenarnya ada dalam diri orang yang bersangkutan. Tetapi ada orang yang berpikir yang lebih ekstrim lagi, kalau orang tidak kaya berarti orang itu tidak dikenal oleh Tuhan ya. Jadi kekayaan itu dianggap sebagai bukti bahwa dia itu disenangi sama Tuhan. Ini juga pandangan yang keliru ya. Kekayaan dianggap sebagai haknya karena dia kan sudah bekerja keras dan tujuan hidupnya memang mencapai kekayaan. Saya selalu memberikan survei. Saya mengajar sebagai dosen sudah 20 tahun. Setiap kelas saya survei berapa yang mau menjadi kaya raya ya. Hanya satu kelas selama 20 tahun yang tidak ada seorang pun di kelas itu yang mau menjadi kaya ya. Dan saya bilang orang yang kelas ini mungkin yang akan sungguh-sungguh kaya, saudara ya. Karena saudara, ada orang yang berpikir kekayaan itu tujuan. Ya. Tujuan hidupnya menjadi kaya. Orang yang miskin, ya, menurut pandangan ini dianggap kurang iman dan tidak saleh. Dan kemudian orang yang berpandangan ini, karena orang dikenan Allah itu adalah orang kaya, mereka berpikir kalau saya memberi, itu selalu ada kembaliannya dari Tuhan. Jadi membeli untuk mendapat gitu ya. Dan orang tipe ini akan membelanjakan uang dengan boros, tidak mempedulikan orang lain, menjadi glamor, ya, menjadi orang yang hidupnya berfoya-foya. Dan karena apa? Kekayaan itu dianggap miliknya dan dia bebas menggunakannya. Ya, kita juga menjumpai orang tipe ini, tapi yang saya bagikan adalah orang yang saleh menurut Alkitab adalah orang yang dapat dipercaya. Yang saya katakan tadi, menjadi pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Menjadi hamba-hamba Kristus yang dipercaya oleh Tuhan dengan rahasia Kristus, berkat Kristus, pelayanan dari Kristus. Orang yang dapat dipercaya, yang saya sudah katakan di atas, adalah orang yang mampu mengelola harta pemberian Tuhan dengan bijaksana. Kekayaan menjadi sebuah tanggung jawab, pekerjaan untuk melayani Kristus. Orang yang saleh artinya orang itu yang setia.
orang yang tidak saleh artinya orang yang tidak setia. Dan kalau saya memberi, menurut pandangan ini adalah karena saya mencintai Tuhan. Dalam kitab Maliaki, saudaraku yang kasih Tuhan, ada orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan dan tidak memberi. Tetapi orang yang setia, orang yang saleh adalah orang yang memberi karena cinta kepada Tuhan. Waktu membelanjakan uang juga dengan penuh doa. Saudara, ini yang saya bisa bagikan saudara. Saya percaya bahwa kita akan bisa menghadapi krisis-krisis di masa depan. Saya percaya bahwa kita akan diberi oleh Tuhan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Kita persiapkan hidup kita. Yang paling penting, jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadilah manajer yang baik, jadilah pengelola yang baik. Bijaksana. Apapun yang menjadi kepercayaan Tuhan, kita serahkan. Dengan hikmat Tuhan, Tuhan akan mampukan kita untuk melewati, untuk mengatasi, untuk menyelesaikan apapun yang hubungannya dengan masalah. Secara khusus masalah keuangan dalam hidup kita. Keluar dari krisis keuangan. Keluar dari krisis. Saudara adalah pemenang. Saudara lebih daripada pemenang. Dan Tuhan mengasihi saudara. Saudara, doa saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Tuhan memberikan saudara dengan sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau shalom. Memberi engkau damai dan sejahtera. Memberi engkau kasih karunia dan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati saudara.